Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih guys yang udah ngeklik lagi channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Guys, kalau kalian punya uang setengah miliar, buat apa guys? Ayo ngayal dulu. Kalau kalian punya uang setengah miliar mau diapakan? Pasti banyak cita-cita ya guys ya. Kalau kita punya uang sebanyak itu, mungkin yang belum punya rumah pasti akan membuat rumah dulu ya guys ya. Bagaimanapun rumah itu kan pondasi ya guys ya, dimana ya kita pulang ke Indonesia, kalau kita punya rumah sendiri kan aman, nyaman, damai ya guys ya. Kalau kita sudah bersuami, ya kita lepas dari mertua atau orang tua ya guys ya. Dimanapun ya, cita-cita terbesar ya para PMI Hongkong yang datang itu ya, sebagian besar pasti memiliki cita-cita untuk membuat rumah ya guys ya. Nah, Kak, jangan ngayal aja dong, Kak. Ini sebenarnya Kakak mau bahas apa? Iya, guys. Saya di sini pengen berbagi kisah dari salah satu PMI yang dia ini hilang uangnya sampai setengah miliar, guys. Hanya untuk melunasi 3 bank besar nih di Hong Kong. Yang pertama Bank P lagi, dan Bank H, guys. Termasuknya punya utang rentenir juga. Wow, banyak banget, Kak. Sampai setengah miliar. Iya. Dan PMI ini baru lunas semuanya di tahun 2022 akhir guys. Perjalanan kerja sebagai PMI Hong Kong selama 9 tahun. Dimulai pada tahun 2013, PMI ini mengadu nasibnya di Hong Kong ya guys ya. Dimana pada tahun 2013 belum mengenal tuh yang namanya hutang bank. Nah, PMI ini mulai mengenal hutang bank itu di tahun 2015an guys. Iya, 2015an. Nah, 2015 ini PMI ini memiliki bestie guys, dimana dia ini sering menghabiskan waktu berdua. Maksudnya kalau libur ya duaan gitu, jalan gitu. Termasuknya bestinya ini Gulma ya guys ya, dimana numpang hidup nih. Ibaratnya bestinya ini manis kata, dimana dia ini merayu lah pada saat itu untuk pinjam Bank P. Karena bestinya ini memang sudah punya cicilan bank sendiri guys. Ya mungkin bestinya ini kolaps ya guys ya. Mungkin dia memiliki cicilan bank dengan maksimal pembayaran, tapi dia juga mengirim keluarganya. Nah, PMI ini guys memiliki suami di Indonesia. Dia ini merantau di Hong Kong. Dia mengatakan kepada suaminya bahwa uangnya pengen disimpan sendiri untuk cita-cita membuat rumah. Apakah suaminya itu punya rumah di Indonesia? Punya guys. Tapi ya namanya kita ya guys ya, pasti pengen memiliki rumah yang lebih bagus ya guys ya. Akhirnya suaminya juga kan tipikal orang yang bertanggung jawab nih, punya kerjaan dan tidak mengandalkan gaji istrinya yang ada di Hong Kong. Jadi suaminya ya kerja sendiri gitu, nggak menuntut nih gaji istrinya di Hong Kong. Tahunya suaminya ini, ibu mertuanya dan orang tuanya, kalau gajinya itu ya disimpan sama PMI ini sendiri. Kita sebut aja namanya Mbak Ani ya guys ya. Mbak Ani ini ya umurnya ya sekitar hampir mau 40 tahun. Udah dewasa dong. Nah, akhirnya dimulailah konfliknya, dimana Mbak Ani ini dirayu sama bestinya untuk membantu mengambilkan 20.000 dolar Hong Kong di Bank P ya guys ya. Bank P tuh yang di Mongkok tuh. Akhirnya cairlah. Uangnya kemana? Uangnya dikuasai oleh bestinya dan berjanji bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bestinya guys. Pada kenyataannya saat pembayaran pertama, bestinya ini ngomong nih sama PMI ini, Mbak Ani ini. Ani, kamu kan uangnya nggak dikirim ke Indonesia tuh, kamu kan pengen bikin rumah, ya udah kamu talangin ya bayar banknya, saya kan masih punya cicilan bank, nanti saya hitung deh, nanti kalau visa saya itu sudah turun yang baru, nanti kita hitung-hitungan lagi, nanti saya akan pengajuan bank lagi dan uangnya buat kamu. Akhirnya pada saat itu Mbak Ani juga kan uangnya nggak butuh-butuh banget tuh guys. Akhirnya ya nurut aja nih, dicicilkan lah utang bestinya ini ya, karena percaya aja nih Mbak Ani ini sama bestinya. Singkat cerita, sudah tuh masuk tuh ya di Bank Pram ya, udah cicilan hampir 4 bulanan, ngerayu lagi nih bestinya untuk mengambil Bank H guys. Aduh, ya Mbak Ani ini ya, karena dia juga kan percaya ya sama bestinya, nggak tahu nih yang ada di pikirannya Mbak Ani apa ya. Mungkin saat itu memang Mbak Ani itu uang gajinya itu memang nggak dikirimkan ke Indonesia, jadi uangnya ada aja gitu. Akhirnya ambillah lagi, pada waktu itu dikasih sama Bank H itu 18.000 dolar Hong Kong, sekitar 36 juta. Diambil lagi, iya diambil lagi sama bestinya. Nah, Mbak Ani ini udah tahu kan Bank P aja cicilannya dicicilin dia. Dengan rayuan yang sama, kamu dulu deh, karena gajinya Mbak Ani ini pada saat itu masih cukup nih untuk membayar 2 bank. Akhirnya Mbak Ani ini nurut aja guys, dicicilkan lagi. Hanya sebuah catatan kecil di kertas aja hutangnya si bestinya itu, tanpa ada hitam di balik putih.
semua data milik Mbak Ani semua. Akhirnya Mbak Ani ini kolaps. Dia baru sadar nih kalau uangnya habis-habisan. Saat nggak bisa bayar nih dua bank ini, akhirnya Mbak Ani putar otak lagi, dikasih cara tuh sama bestinya. Ya udah, kan visa kamu masih ada sedikit lagi tuh. Akhirnya si bestinya ini menyarankan untuk meminjam bank P yang keduanya lagi. Beda tempat ya guys ya, dimana ada sedikit visa yang mau habis itu bisa dicairkan 5.000 dolar Hongkong. Jadi Mbak Ani ini terlilit 3 bank besar guys. Uangnya kemana? Ya dimakan bestinya. Mbak Ani ini nurut aja, dimana Mbak Ani sudah terjebak dalam situasi dimana dia tidak bisa menolak. Akhirnya gimana? Kolaps. Temannya kemana? Temannya itu ya ada guys, tapi bertanggung jawab nggak bertanggung jawab, hanya sekedar janji-janji manis saja. Akhirnya Mbak Ani ini pusing, stres, nggak bisa bayar. Takutlah surat majikannya itu masuk kan, termasuknya Mbak Ani ini termasuknya disayang sama bos guys. Akhirnya udah stres, Mbak Ani ini akhirnya punya prinsip, saya harus jujur nih sama suami saya tentang keadaan saya di sini. Suami saya harus tahu. Akhirnya telepon dengan segala konsekuensi kalau misalkan suaminya menceraikan Mbak Ani karena masalah ini juga Mbak Ani bersiap, karena memang rasanya udah nggak tahan. Akhirnya udah ceritalah sama suami, suaminya sok kaget, ya kaget. Tapi jawaban suaminya, ya udah gini aja, setelah kamu sholat isya kamu ngomong sama majikan kamu, bilang apa adanya. Nah apapun keputusan majikanmu kamu harus terima. Akhirnya Mbak Ani ini karena support sistem dari suaminya seperti itu, akhirnya saat setelah sholat isya mau selesai kerja nih, Mbak Ani ini ngajak ngobrol majikannya. Mereka lagi nonton TV tuh di ruang tamu. Mbak Ani ini datangin, "Dada Singsang, saya mau ngomong sebentar boleh?" "Iya boleh." Akhirnya Mbak Ani ini cerita kalau dia terlilit 3 bank, pengen jujur aja sama majikan. Dan kalian tahu nggak apa responnya? Respon majikan, "Ya udah, hutang itu kan masalah kamu. Lantas saat kamu sudah bercerita seperti ini kepada kami, bukan berarti kami harus membantu kamu dalam soal keuangan." Akhirnya apakah Mbak Ani ini diinterminate? Enggak guys, pada waktu itu Mbak Ani nggak diinterminate. Tapi seminggu kemudian Mbak Ani ini suruh membereskan bajunya dan langsung diantarkan kemana? Langsung diantarkan ke bandara guys, oleh majikannya sendiri. Alias apa? Diinterminate. Iya, Mbak Ani disuruh pulang tanpa ada kebijakan untuk mencari majikan baru di Hongkong. Akhirnya Mbak Ani pulang, ngobrol lah sama suaminya. Kalau saya pulang, dijemput sama suaminya dalam keadaan yang memiliki 3 bank besar terlilit ya. Apakah hutangnya membengkak? Jelas membengkak. Karena apa? Karena kan gak bayar guys. Mbak Ani juga posisinya ada di Indonesia, dikejar-kejar, terorin terus. Pada saat itu nunggaknya hampir berbulan-bulan, dimana satu bank aja Mbak Ani harus menyelesaikan 50 jutaan guys. Gila banget kan? Itu bunganya membengkak loh guys. Akhirnya ngomong tuh sama suaminya, bertukar pikiran dengan suaminya, yang suaminya ini gak tahu-tahu ya guys ya. Tapi termasuknya suaminya ini soleh ya guys ya, dimana menerima semua kesalahan, kebodohan dari istrinya sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan? Suaminya membuat keputusan bahwa menggadaikan sertifikat rumah ke Bank BRI guys pada waktu itu sebesar 50 juta. Uangnya kemana? Uangnya ditransfer ke Hongkong untuk pembayaran bank. Apakah ketutup? Enggak, masih kurang. Akhirnya suaminya kan teman bisnis kerja ya guys, berdagang. Suaminya meminjam sertifikat temannya dan digadaikan lagi sebesar 50 juta. Akhirnya Bani ini memiliki tambahan beban hutang yang ada di Indonesia itu sebesar 100 juta dan dia harus cicil per 6 bulan sekali. Apakah 3 bank ini selesai? Enggak, masih terus guys, belum ada kesepakatan lunas. Akhirnya gimana? Akhirnya Mbak Ani ini ya berjuang untuk mendapatkan pekerjaan lagi di Hongkong, dan visa itu pun turun. Mbak Ani harus pergi lagi ke Hongkong untuk bertanggung jawab atas hutang-hutangnya, bukan untuk masa depannya ini guys, untuk membayar hutang-hutangnya. Pada tahun 2016 Mbak Ani ini datang lagi ke Hongkong bekerja menjaga lansia guys, dimana lansia ini ternyata memiliki kemafanan hakiki. Kemafanan hakiki, maafan banget guys ini lansia. Nah Mbak Ani ini karena bertekad untuk menyelesaikan beban hutangnya ketiga bank itu, masih dikejar tuh guys, bertahun-tahun tuh masih dikejar.
dan bunganya itu nambah gitu. Sampai akhirnya Mbak Ani ini ngomong lah sama agensi, kalau dia pengen kerjanya itu nggak usah ada libur, diganti uang aja, supaya gajinya itu besar dan bisa cepat lunas nih hutang-hutangnya. Agensi akhirnya kompromi nih sama majikannya. Majikannya oke-oke aja. Akhirnya dalam 1 bulan Mbak Ani ini nggak ada libur, dimana liburnya itu diganti dengan uang. Yaitu tujuannya tadi untuk membayar hutang bank ya guys, yang dibawa dari masa lalunya itu. 1 minggu bekerja oke-oke aja nih. Nah, dimulai di minggu kedua, dimana lansia ini mulai sakit jiwa. Kok sakit jiwa guys? Iya, maafan banget, kasihan banget guys. Nah, Mbak Ani ini mulai bekerja jam 6 pagi, terus kerja sampai jam 11 malam. Masih aja disuruh kerja guys, ada aja yang disuruh sampai subuh. Kalau kalian nggak percaya, gila aja kan, kerja sampai subuh. Kita ngerjain apa gitu, tapi ada aja yang dikerjakan. Mbak Ani ini mencoba untuk bertahan ya guys ya, dimana dia ini ingat nih tujuannya dia kesini karena apa. Karena dia masih memiliki hutang 100 juta di bank BRI yang per 6 bulan itu dia harus setor. Akhirnya lansia ini benar-benar menyuruh Mbak Ani ini kerja rodi saat Mbak Ani nyetrika. Kalian tahu nggak, saking lansia ini kesel muak melihat mukanya Mbak Ani, nggak tahu apa yang ada di pikiran lansia ini. Setrikaannya disentet guys gini, tangannya luka nih kalau nggak percaya, luka. Karena Mbak Ani ini tipikal orang yang dia pengen kerja dan pengen mendapatkan gaji buat bayar hutang, dijalani terus. Ngelap jendela tengah malam, kalian bayangin jam 2 malam ngelap jendela. Kenapa Mbak Ani ini gak berontak? Batinnya udah kesiksa sakit nih guys. Akhirnya Mbak Ani ini memberanikan diri ngomong sama agensi. Setelah menjalani 9 bulan kerja dengan sistem yang seperti itu guys, kurus kering, gajinya kemana? Ya gajinya itu tadi untuk nyicil bank di Indonesia, untuk nyicil bank Hongkong. Jadi hitungannya gak jelas nih, asal masuk. Jadi Mbak Ani ini benar-benar dipermainkan oleh debt collector bank ya guys ya. Dan Mbak Ani juga kan harus kirim suaminya untuk menebus sertifikat temannya itu. Akhirnya apa guys? Akhirnya Mbak Ani ini ngomong lah sama agensi untuk minta libur 1 hari aja. Akhirnya agensi ngomong dan diizinkan guys. Saat 9 bulan itu bekerja, Mbak Ani baru merasakan keluar dari rumah majikan yang stres ini. Terus Mbak Ani ini telepon suaminya, kalau dia udah gak kuat. Suaminya apa yang dilakukan? Udah, kamu keluar aja, ketimbang saya melihat kamu kayak orang gak pernah makan, kurus banget. Akhirnya apa guys? Akhirnya pada saat libur itu Mbak Ani mencari yang namanya surat notis, dimana Mbak Ani ini pengen pergi dari rumah majikan itu. Meskipun Mbak Ani ini benar-benar merasa saya harus melunasi hutang-hutang saya, gak bisa kebayar juga. Ya dicicil-cicil dari gaji aja guys. Ya utangnya ratusan juta ya guys ya, dicicilnya 10 juta juga kurang setiap bulannya. Tapi Mbak Ani jalani dengan sabar. Banyak tekanan kerjaan. Dan yang lucunya, lansia ini menyuruh Mbak Ani untuk sering berganti baju. Katanya Mbak Ani ini jorok dan kotor. Ya gimana ya guys ya, Mbak Ani ini kalau kerja nih, kalau sampai subuh nih Mbak Ani masih kerja, itu kalau udah subuh nggak boleh mandi katanya guys. Kadang Mbak Ani ini mandi 1 minggu cuma 2 kali, tapi Mbak Ani ini harus sering ganti baju. Akhirnya nih kalian sendiri lihat cuciannya kayak gini, dan nggak boleh pakai mesin cuci guys. Dimana Mbak Ani ini kalau keluar dari kamar dia harus ganti baju, kalau habis keluar dari kamar mandi dia harus ganti baju, ke dapur dia harus ganti baju. Jadi bajunya tuh kayak gitu guys, nggak boleh pakai mesin cuci, pakai tangan. Sampai kalian lihat tangannya Mbak Ani kayak gini, melepuh. Karena apa? Ya karena kerja pakai tangan terus. Apakah Mbak Ani ini mengeluh? Enggak, karena dia bertekad dengan kesalahannya dia, kebodohannya dia, yang terlalu percaya sama bestinya, yang menyusahkan suaminya, menyusahkan hidupnya. Tapi Mbak Ani ini bertekad untuk melunasi semua beban hutang-hutangnya dari 3 bank besar itu yang seolah menerkam hidupnya guys ya. Akhirnya saat meminta surat notis itu, kan bertemu dengan PMI yang lainnya guys. Ditanya sama PMI itu, Mbak, lapor polisi aja lah, ketimbang kamu kayak gitu, itu namanya udah masuk penyiksaan katanya. Tapi Mbak Ani ini berpikir ulang untuk melaporkan nih tindakan lansianya nih ke polisi guys. Dikarenakan apa? Karena dia berpikir, kalau saya melaporkan polisi, otomatis saya ini akan susah nanti mendapatkan majikan baru kalau misalkan saya tersandung dengan kasus kepolisian. Dan saya juga akan long file-kan ya, atau apa, buang-buang waktu untuk mendapatkan gaji ya guys ya, karena kan dia harus mengurus kesana kesini. Akhirnya Mbak Ani ini
tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi guys, dipendam sendiri. Akhirnya ngomong lah sama agensi kalau Mbak Ani ini udah gak kuat kerja dengan lansia itu. Bertahan berapa? Bertahan masuk ke bulan 12 atau 1 tahun, Mbak Ani ini menyerah dengan sistem kerja yang 24 jam full. Gila aja guys ya, pada tahun 2016 guys. Tapi salahnya Mbak Ani ini gak lapor polisi guys, karena itu yang ada di otaknya itu gimana caranya saya mendapatkan uang untuk membayar hutang. Akhirnya guys, agensinya karena melihat Mbak Ani ini kasihan ya, dicarikanlah majikan lagi guys. Ketemu nenek-nenek yang baik hatinya. Interview lah Mbak Ani ini sama majikan baru. Pada waktu itu belum covid ya guys ya, jadi masih bisa nih yang namanya notis untuk mencari majikan baru ya guys ya. Interview, di mana nenek ini seperti malaikat, dua kepribadian yang berbeda dengan neneknya yang tadi dijaga tuh yang lansia. Nah nenek yang barunya ini iba dengan Mbak Ani, mengajak Mbak Ani, ya udah kamu kerja sama saya deh, tanda tangan lah kontrak pada waktu itu. Akhirnya neneknya ini ngomong, sebenarnya masalah kamu itu apa? Ya diceritakan tuh agensi yang membantu kalau Mbak Ani ini ditipu sama temannya, dia kesini berjuang untuk membayar hutang sampai begini. Dilihat tangannya nih luka, kalian tahu nggak? Doa suami yang soleh ya, serta ketekatan nih Mbak Ani untuk membayar hutang. Akhirnya di situ rahmat Allah itu datang, dimana perjuangan nggak sia-sia. Allah hadirkan lewat nih majikannya, nenek yang baru ini yang mau Mbak Ani jaga. Masih bisa jalan, hidupnya cuma sendirian aja di rumah. Jadi dia membutuhkan teman nih kayak Mbak Ani. Umurnya sekitar 75an guys, masih bisa jalan. Sampai kamu tahu, belum visa turun aja Mbak Ani ini sudah diajak berobat guys oleh calon majikannya. Kalau bukan Allah yang menunjukkan nih majikan ini siapa, iya kan? Akhirnya dibawalah nih Mbak Ani ini berobat, tangannya diobatin, ininya kan melepuh-melepuh nih guys, diobatin semua. Biayanya siapa? Ditanggung sama nenek ini. Ternyata nenek ini nggak menikah, makanya uangnya banyak ya guys. Mbak Ani ini dalam hati bersyukur sekali, subhanallah. 12 bulan bersabar menghadapi pekerjaan yang 24 jam full, jarang mandi, disiksa, tapi Mbak Ani ini nggak ngelaporin ke polisi. Akhirnya guys, turunlah visa barunya Mbak Ani. Setelah nih memberikan surat notis ke lansia itu, langsung diusir Mbak Ani itu, keluar kamu, nanti urusannya langsung ke agent untuk masalah tiket. Dalam hati Mbak Ani, ya sudah nggak apa-apa, orang saya juga sudah mendapatkan majikan ya guys. Akhirnya keluarlah Mbak Ani itu dari mantan nih majikannya yang lansia ini. Dah datang tuh visa barunya. Akhirnya masuklah ke rumah majikan barunya. Di situ Mbak Ani ini bisa kerja dengan santai, gaji ya dibayarkan hutang. Akhirnya satu persatu masalah selesai, dimana sertifikat sudah kembali, dia juga membayar bank PPH, lunas semuanya dengan mengabdi sama nenek itu sampai pada hari ini. Dan tahun 2022 adalah dimana tahun kebebasan Mbak Ani setelah 9 tahun berjuang menyelesaikan bersangkutan bank yang diciptakan atas kebodohan Mbak Ani sendiri, yaitu mempercayai Besti yang kurang ajar. Bestinya kemana kak? Masih ada katanya guys. Terus gimana kak? Emangnya Mbak Ani ini gak menuntut ini si Bestinya? Menuntut bagaimana? Yang namanya teman toksik adalah teman dimana hati nuraninya itu sudah mati. Dia meninggalkan beban pada temannya, berjuang mati-matian tanpa dia tahu nih perjuangan temannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dia buat tanpa rasa bersalah, yaitu teman-teman toksik ya guys. Akhirnya Mbak Ani ini bersyukur luar biasa, dimana setelah dihitung semuanya, di bank P pertama dia harus menyelesaikan 135 juta, di bank P kedua dia harus menyelesaikan 116 juta, di bank H dia harus menyelesaikan 106 juta, di bank BRI dia harus menyelesaikan 100 juta ya guys ya. Dan untuk rentenirnya dia menyelesaikan 7.500 dolar Hongkong, sekitar 15 juta. Belum perjuangan-perjuangan yang lainnya, dimana kalau misalkan di global Mbak Ani ini sudah kehilangan sekitar 500 miliar rupiah hanya untuk bertanggung jawab sebagai peminjam uang dari bank Hongkong ya guys. Masih hidup sampai sekarang, masih bisa bernafas setelah berjuang sesulit itu. Gak ada yang Mbak Ani lakukan selain bersyukur karena dihadirkan malaikat seperti neneknya. Makanya sekarang Mbak Ani ini bekerja mengabdi untuk menjaga sisa tuanya si nenek ini. Karena kalau melihat perjuangannya guys ya, Mbak Ani ini
kayak mau bundir guys, udah nggak kuat. Tapi karena suaminya nih mensupport, kamu bisa, dan ikhlas ya guys ya, Mbak Ani ini bisa lepas, lunas semuanya. 500 juta guys, kalian ditipu teman berapa juta guys? Aduh guys, 500 juta. Saya membahas permasalahan ini, ada beberapa poin ya guys ya, yang harus saya bahas dengan kalian. Yang pertama, kalau misalkan kalian posisinya ada seperti Mbak Ani ya guys ya, untuk menghadapi debt collector Bank Hong Kong, saya kasih saran aja guys ya, jangan mengikuti aturan main mereka. Ingat, jangan mengikuti aturan main mereka, dimana debt collector saat sudah melakukan penagihan luar, itu hitungannya nggak ada hitungannya guys, dimana dia menekan kalian dengan nominal yang besar supaya kalian itu mentalnya kena. Nah, makanya saya berbagi tips nih ke kalian. Kalau kalian tersandung dengan kolektor ya guys ya, dimana penagihan luar itu sudah nyampe Indonesia, kalian harus ingat berapa cicilan sisa yang harus kamu bayarkan. Misalkan saya nih nggak bayar 5 bulan lagi, kalian harus ingat 5 bulan itu berarti kalau misalnya cicilannya 3.000, berarti 3 kali 5, 15.000 dolar Hong Kong. 15.000 dolar Hong Kong kalian harus tanamkan dalam pikiran kalian. Oke, berarti tanggung jawab saya ke bank itu 15.000 dolar Hong Kong. Pasti debt collector itu akan memberikan beban ke kalian lebih dari 15.000 dolar Hong Kong. Saya yakin, karena mereka dengan berdalih kamu ini jasanya bertambah, pasti akan ada di titik dimana 35 sampai 40 dia pasti akan kasih ke kamu. Nah, tipikal orang yang kayak Mbak Ani ini adalah tipikal orang yang lempeng, lurus, dan takut ya guys ya. Mulai sekarang kalian jangan takut untuk menghadapi debt collector ya guys ya, bank apapun. Dimana kalian bertahan dengan uang seadanya kalian, dimana pertanggungjawaban kalian ini hanya 5 cicilan lagi. Akhirnya kalian harus negosiasi nih dengan debt collector dengan perkataan, maaf saya nggak punya uang, selain saya hanya bisa menyelesaikan di 5 setoran saja. Terus pertahankan argumen kalian seperti itu, pertahankan. Karena apa? Karena kita udah nggak punya uang guys, dimana kita niat bertanggung jawab tapi kita nggak punya uang sebanyak itu. Nah, kalau tipikal orang yang kayak Mbak Ani ini adalah dimana dia mengikuti arus permainan debt collector yang menjadikan hutangnya itu sampai ratusan juta. Mbak Ani ini rela membayar semuanya. Nah, kita jangan kayak gitu ya guys ya. Kita harus harus berani menghadapi debt collector kayak gitu. Jangan mau diperas dan jangan mau dipermainkan guys. Kalau misalkan kita berbicara kesalahan, iya memang kita salah. Karena apa? Karena kita broken kontrak ya guys ya, dimana kita melalaikan perjanjian hutang piutang di atas tanda tangan ya guys ya. Tapi sekali lagi, selamatkan hidupmu, selamatkan masa depanmu, dimana kamu harus bernegosiasi dengan debt collector. Tolong ya, sampaikan kepada bank, saya minta keringanan, di atas saya cuma punya uang untuk 5 setoran lagi. Udah, akhirnya buat kuatan aja nih, simpan aja uangmu dulu sampai debt collector mengatakan kepada kantornya guys ya, untuk memperjuangkan 5 cicilan yang kamu ajukan itu. Pasti debt collector itu lama-kelamaan akan lelah sendiri guys, kalau misalkan kamu tidak masukin uang nih untuk pembayaran. Akhirnya apa? Akhirnya debt collector pasti akan mengatakan kepada kamu, oke, kamu akan lunas di 5 cicilan tapi harus hari ini masuk. Saat debt collector ngomong kayak gitu, kamu harus segera masukin uang itu dan minta surat pelunasan. Kakak ngomong kayak gini tuh ngayal atau gimana sih? Enggak guys, karena kemarin itu saya sudah menyelesaikan kasus di mana debt collector Bank H ini minta 10.000 dolar Hong Kong atas kelalaian 2 tahun ya guys ya, nggak dibayar nih PMI ini. Tapi dia minta, kan 2 cicilan lagi nih dia, tapi berjuang di 2 cicilan itu sampai akhirnya debt collector yang menyerah, sampai akhirnya boleh dicicil, boleh dibayar di angka 7.000 dolar Hong Kong. Saat itu dibayar dan surat lunasnya keluar. Ini, bukankah kita menghemat 3.000 dolar Hong Kong atas permainan debt collector yang menekan kita ya guys. Untuk itu saya mewanti-wanti ke kalian, jangan seperti Mbak Ani ini yang mengikuti arus debt collector di mana dia harus tersiksa batinnya. Kalian harus berani, semangat. Karena apa? Karena denda sistem bank itu akan terus berjalan guys, kalau kita nggak cepat-cepat selesaikan ya guys ya. Nah, buat teman-teman toksik nih, kayak temannya Mbak Ani kayak gini, kalian janganlah seperti itu. Kita ya, dosa 9 tahun nih yang dialami Mbak Ani nih bekerja nih, itu dikarenakan kalian membuat hidup orang hancur. Untung aja rumah tangganya nggak hancur. Berapa dosa yang sudah tertimbun kalian, bahkan untuk meminta maaf pun enggak. Kalian melukai banyak orang, memanfaatkan kebaikan orang. Saya nggak tahu balasan apa nantinya. Mungkin saat ini kamu masih muda, kamu masih sehat, masih berjaya. Tapi ingat, jika balasan itu tidak ada di dunia, takutlah di akhirat nanti ya guys ya. Wallahu a'lam. Saya hanya berpesan kepada kalian, berhentilah untuk menipu temanmu, untuk menyusahkan temanmu, dan berhentilah menjadi orang yang jahat ya guys ya. Dimana kalau misalkan kamu memiliki masalah pribadi,
Jangan bawa temanmu, dan jangan memanfaatkan kebaikan mereka untuk kejahatanmu. Mungkin itu aja guys, saran saya. Lebih hati-hati, say no kepada orang yang mulai toxic atau flexing, merayu kalian. Kalau misalkan ujung-ujungnya suruh berhutang atas nama kita, simpan dokumenmu, jangan bagikan kepada orang lain. Belajar dari pengalaman teman-teman kita bahwa kita hidup di tanah rantau, yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri adalah kita, bukan orang lain. Untuk itu, kalau misalkan memang teman kita benar-benar adalah seorang teman, maka tidak ada yang diharapkan dari sebuah pertemanan kecuali silaturahim ya guys ya. Oke, see you next video, bye bye.